Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Cahyati Apriani, calon guru penggerak Angkatan 9 SD Negeri Ciwalen 03, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap, akan menemani Bapak dan Ibu semua dalam rangka diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun konsep inti budaya positif yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak dan Ibu sekalian, selamat menyaksikan diseminasi konsep inti budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Ciwalen 03, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ciwalen 03. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif Kamis 19 Oktober 2023, SD Negeri Ciwalen 03, Kecamatan Dailuhur, Kabupaten Cilacap, dimulai. Mengawali seluruh rangkaian acara, marilah kita buka acara dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Bapak Dadang Sugiyarto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ciwalen 03, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya fatahu lahim amma ba'du. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, wabil khusus Ibu Cahyati Apriani selaku CGT Angkatan 9 yang pada hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di acara yang sangat baik ini, ya.
yaitu diseminasi, penyebaran, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang akan disampaikan oleh Ibu Cahyati Apriani pada kesempatan ini dapat memberikan spirit atau inspirasi kepada kita semua dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SD Negeri Ciwangen 03 ini atau umumnya di negara tercinta Indonesia. Dan kepada Bu Cahyati Apriani nanti kami persilahkan untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini dengan penuh semangat semaksimal mungkin, dan kami semua sangat mendukung acara yang diselenggarakan oleh Bu Cahyati Apriani. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga pada kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu acara inti, acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Kepada Ibu Cahyati Apriani SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Pinang naik kapal selam sambil menunggu di pinggir dermaga. Kalau ada yang mengucapkan salam, yuk dijawab dengan lantang dan penuh tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru semua, saya pernah membaca sebuah kutipan yang isinya seperti ini. Belajar memang melelahkan, namun akan sangat melelahkan lagi jika saat ini kita tidak pernah belajar. Itu kutipan yang saya ambil dari artikel yang saya baca. Jadi pada hari ini, apakah Bapak Ibu sudah belajar? Sudah. Kalau sudah, berarti siang ini kita akan belajar kembali mengenai budaya positif. Untuk itu, izinkanlah saya, Cahyati Apriani, saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Cilacap, kurang lebih selama 1 jam ke depan akan menemani Bapak dan Ibu untuk mengupas tuntas apa itu inti dari budaya positif, khususnya nanti akan kita kaitkan di lingkungan SD Negeri Ciwangen 03. Jadi kegiatan hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif yang akan kita pelajari pada siang hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti akan kita kaitkan dengan disiplin positif. Kita juga akan mengaitkannya dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga nanti kita akan menemukan motivasi perilaku dari manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia melakukan sesuatu. Setelah itu kita akan mempelajari apa saja posisi kontrol guru
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Kemudian kita juga nanti akan melihat bagaimana membuat dan menerapkan keyakinan kelas, baik itu di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terakhir kita akan mempelajari mengenai segitiga restitusi. Nanti di sana kita akan melihat apa saja tahapan-tahapannya sampai pada penyelesaian kasus yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu semua, tentunya kita tidak bisa terus diam di tempat dan tidak mau menerima perubahan. Pemerintah sudah mencanangkan bahwa kita secara perlahan untuk menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka, baik merdeka belajar maupun merdeka mengajar. Berdiferensiasi di sini maksudnya apa? Berdiferensiasi artinya pembelajaran itu dilaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi guru akan memberikan tuntunan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat dan bakatnya masing-masing dengan potensi masing-masing pula. Hasil akhirnya di sini adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang selanjutnya adalah dimensi mandiri. Yang ketiga yaitu bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah dimensi berkebinekaan global. 6 dimensi ini kita wujudkan melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelumnya pasti kita pernah mendengar yang namanya teori kontrol, tetapi pada pelaksanaan pemahamannya ternyata ditemukan masih ada miskonsepsi terkait teori kontrol. Jadi menurut pandangan kita atau apa yang kita lihat dalam teori kontrol, guru itu mengontrol murid. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ingat Bapak Ibu, ternyata tidak hanya hukuman, reward atau penghargaan yang dahulu kita anggap itu dapat memotivasi siswa, ternyata di pengetahuan yang baru itu sudah tidak efektif lagi. Karena apa? Reward atau penghargaan yang kita tujukan kepada seseorang atau segelintir murid justru akan menjadi hukuman bagi murid yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi itu berlaku, hal positifnya itu untuk segelintir murid saja. Tetapi bagi murid yang tidak mendapatkan reward atau penghargaan, itu justru menjadi sebuah hukuman. Kemudian ilusi yang ketiga adalah kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang niatnya kita untuk merubah murid, tetapi isinya itu justru menyalahkan murid, hal tersebut juga tidak efektif dilakukan. Karena apa? Nanti ada hal-hal lain yang berdampak setelah itu terjadi. Misal seperti ini, Bapak kecewa sama kamu karena kamu tidak mengerjakan PR. Akhirnya nanti Bapak ditegur kepala sekolah. Mungkin hari itu anak merasa bersalah dan guru merasa hal tersebut benar, karena murid akan sadar kemudian akan merubah perilakunya. Tetapi dalam jangka panjang kalau itu terus dilaksanakan, justru akan menimbulkan sikap gagal dan
meskipun mereka makhluk kecil atau makhluk yang belum dewasa, tetapi mereka memiliki pemikiran untuk menyampaikan ide, gagasan, pendapat, dan kemauannya. Setelah tadi kita meluruskan miskonsepsi terkait teori kontrol, sekarang kita beralih lagi Bapak dan Ibu. Kalau dulu kita mengenal yang namanya paradigma stimulus respon. Dalam bahasa mudahnya mungkin adalah sebab akibat. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada akibat yang ditimbulkan. Nah, ini sekarang bergeser menjadi pendekatan teori kontrol yang sudah tadi saya luruskan sebelumnya. Pada stimulus respon, kita memandang bahwa kebutuhan semua orang itu sama, siapapun itu. Nah, pada teori kontrol, kita memandang bahwa kebutuhan setiap insan atau manusia itu berbeda-beda. Kemudian, semua orang pasti melihat hal yang sama. Ada benar, ada salah. Tetapi pada teori kontrol, setiap orang pasti melihat yang berbeda-beda dalam melihat suatu persoalan. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi ketika hal itu menurut kita benar, maka kita mengajak orang lain untuk berpandangan yang sama terkait hal tersebut. Tetapi pada teori kontrol, kita menghargai pendapat orang atau pandangan orang lain tentang suatu hal meskipun itu berbeda. Selanjutnya adalah pada paradigma stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, berbeda pada pendekatan teori kontrol. Setiap manusia atau insan yang melakukan kesalahan, tentunya hal tersebut pasti memiliki alasan atau tujuan. Jadi kita tidak langsung menjudge bahwa hal tersebut suatu kesalahan tanpa mendengarkan terlebih dahulu alasan yang mendasari orang tersebut melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya pada paradigma stimulus respon. Nah, berbeda pada teori kontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri dengan adanya motivasi intrinsik. Selanjutnya adalah pada paradigma stimulus respon, kita bisa mengontrol orang lain untuk melakukan suatu hal. Berbeda pada pendekatan teori kontrol, bahwa orang lain itu tidak dapat mengontrol kita, tidak dapat mengontrol perilaku orang lain. Pada paradigma stimulus respon juga di sini bahwa ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita melakukan bujukan terlebih dahulu, kemudian dirasa bujukan itu tidak berhasil, akhirnya muncullah perilaku pemaksaan. Nah, pada pendekatan teori kontrol, tidak ada pemaksaan dan tidak ada bujukan. Tetapi di sini kita melakukan kolaborasi, baik yang melakukan kesalahan atau yang tidak. Kemudian disepakati solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga menciptakan atau mendapatkan pilihan-pilihan baru yang terbaik untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang terakhir pada paradigma stimulus respon, di sana ada model berpikir kalah dan menang. Tadi di awal sudah ada yang benar dan salah, dan di akhir ada model berpikir kalah dan menang. Nah, itu tidak ada di pendekatan teori kontrol. Di pendekatan teori kontrol itu mengenal model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang disalahkan. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya adalah disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung
jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, Bapak dan Ibu, dalam penerapan disiplin positif di sekolah itu sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman, ancaman. Dan saat ancaman atau hukuman itu menyakiti salah satu orang, itu sudah tidak benar. Tadi penghargaan memang tidak menyakiti orang yang mendapat penghargaan, tetapi bagi murid atau siswa lain yang tidak mendapatkan penghargaan, itu menjadi hal yang menyakitkan bagi dirinya. Karena apa? Karena nanti ia akan merasa gagal, tidak dapat mendapatkan penghargaan atau reward tersebut. Tadi disinggung dalam penerapan disiplin positif itu kita beracuan kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, tidak memandang suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Di sini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah kita dengar, bahkan mungkin sudah kita upayakan agar nilai-nilai kebajikan ini terwujud, yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Dimensi pada profil pelajar Pancasila keenamnya ini mengandung nilai-nilai kebajikan. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini nilai kebajikan yang paling utama dalam setiap hal di dalam dunia pendidikan yang harus kita utamakan. Kemudian ada nilai mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian menurut Info Primary Youth Program atau PYP, ini ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, sampai yang terakhir adalah nilai komitmen. Kemudian menurut atau nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi intinya Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang berisi hal-hal positif yang nanti diwujudkan dalam pembelajaran di sekolah kita ini. Manusia dalam berperilaku tentunya memiliki motivasi. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Wah, kita lakukan ini yuk supaya tidak dihukum. Atau ayo kita mengerjakan ini supaya kita dapat penghargaan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, kedua motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam diri siswa. Nah, yang terakhir, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid di sini melakukan segala sesuatu itu atas dasar keinginannya sendiri karena ingin menghargai dirinya dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini merupakan motivasi intrinsik yang muncul dalam diri seseorang. Nah, tadi kita sudah mengetahui alasan atau motivasi
manusia melakukan perilaku atau hal-hal dalam kehidupannya. Nah, ini karena manusia juga memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu kebutuhan dasar manusia. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu banyak macamnya, Bapak dan Ibu. Di sini ada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti memperoleh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kenyataannya manusia pasti memiliki rasa ingin diterima di lingkungannya, ingin dipedulikan, ingin berbagi, ikut bekerja sama, dan dapat menjadi bagian dari kelompok. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan. Setiap manusia dalam dirinya tentunya pasti memiliki harga diri, keinginan untuk dianggap, ingin memimpin, ingin berprestasi, diakui dan didengar setiap pendapatnya. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini artinya adalah manusia memiliki keinginan untuk mandiri, memiliki pilihan dalam menentukan suatu hal, dapat mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir atau kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Manusia pasti dalam kehidupan sehari-harinya tidak selalu serius, mereka juga ingin bermain. Kebutuhan dasar yang kelima adalah kebutuhan dasar kesenangan. Manusia dalam hidupnya pasti menginginkan suatu kesenangan, baik berupa bermain, humor, bercanda ya Bapak dan Ibu, antusiasme, dan tertawa. Jadi tidak harus selalu bersikap serius dalam beberapa hal tertentu. Tadi kita sudah mengenal apa itu disiplin positif, apa itu teori kontrol, kemudian apa itu kebutuhan dasar manusia dan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini kita akan melihat 3 hal yang erat kaitannya, bahkan mungkin Bapak dan Ibu pernah melakukan atau mengalami dari ketiga hal ini. Yang pertama ada hukuman, yang kedua ada konsekuensi, dan yang ketiga ada yang namanya restitusi. Hukuman tadi Bapak dan Ibu memang pada zaman sekarang itu dilarang atau tidak boleh ada hukuman dalam dunia pendidikan dimanapun jenjangnya. Nah, jadi di sini nanti dalam hukuman itu bersifatnya itu satu arah, baik itu berupa hukuman fisik maupun hukuman psikis. Kemudian yang kedua, meningkat lagi Bapak dan Ibu, kita tinggalkan hukuman, kita lanjutkan dengan hal baru yang disebut dengan konsekuensi. Pada konsekuensi memang sebelumnya itu sudah ada kesepakatan atau aturan yang disepakati bersama. Misalnya di kelas itu antara guru dengan murid. Misalnya ketika si A tidak mengerjakan PR, maka konsekuensinya misalnya pada saat jam istirahat dia harus mengerjakan dulu PR yang tadi belum dikerjakan. Nah, pada konsekuensi memang tidak ada hukuman fisik atau psikis,
tetapi tetap saja hal tersebut sangat membuat tidak nyaman bagi murid. Dan sikap guru pun selalu memonitor murid. Nah, sekarang di paradigma baru kita mengenal yang namanya restitusi. Tentunya restitusi ini dipandang lebih baik dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi. Jadi pada tahap restitusi ini ada proses yang mengkondisikan bahwa murid dapat memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya. Nah, ini dilakukan secara kolaboratif atau bekerja sama antara guru dengan murid untuk mencari solusi terbaik dari kesalahan atau perilaku tidak baik yang sudah dilakukan. Terkait tadi restitusi dan teori kontrol, ternyata guru memiliki peranan penting. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru dalam lingkungan pembelajaran di kelas maupun di sekolah. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Kata-kata yang dikeluarkan tentunya pasti akan menyakiti murid. Tadi, hukuman itu dapat berupa fisik maupun psikis. Kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi kata-kata atau ucapan yang dikeluarkan oleh guru tentunya akan membuat murid merasa bersalah terhadap perilaku yang dilakukan. Ini juga memiliki kekurangan Bapak dan Ibu. Karena apa tadi? Murid akan merasa gagal. Murid akan merasa kecewa. Dan ditakutkan nanti kalau ini berkepanjangan akan menimbulkan rasa berontak dan rasa dendam dalam diri murid terhadap guru. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Jadi guru itu memposisikan diri sebagai teman dengan murid, baik itu dari perilaku maupun dari ucapan yang dikeluarkan. Jadi seperti berkomunikasi dengan teman. Tidak ada sekat antara guru dengan murid. Kemudian posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, kalau pemantau dikaitkan dengan yang tadi, di dalamnya itu ada yang namanya konsekuensi. Jadi ada kesepakatan peraturan yang dilakukan antara guru dengan murid. Apabila melakukan suatu pelanggaran, ada konsekuensi yang harus dilaluinya. Ini pada posisi kontrol pemantau. Jadi guru memantau atau memonitor perilaku murid. Nah, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang paling ideal untuk kita Bapak dan Ibu sebagai tenaga pendidik di lingkungan pendidikan. Kenapa paling ideal? Karena pada posisi kontrol manajer ini ada perilaku atau kolaborasi antara guru dan murid. Guru apabila mendapati murid melakukan kesalahan tidak langsung serta-merta menyalahkan murid tersebut. Jadi yang dikulik atau yang diorek-orek itu bukan kesalahannya, melainkan memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang lagi. Tadi dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati. Dan di akhir diharapkan murid yang melakukan kesalahan tersebut mampu menemukan solusinya secara mandiri agar kesalahan yang dibuat tadi tidak terulang kembali. Nah, di sini ada beberapa contoh
di sekolah. Jujur saja ya, posisi kontrol teman dan pemantau pasti itu selalu ada di setiap kita berinteraksi dengan peserta didik atau murid. Tetapi untuk posisi kontrol penghukum dan membuat rasa bersalah, rasanya itu sudah tidak relevan lagi dengan paradigma pembelajaran baru. Di sini diperlihatkan dampaknya pada murid. Misalnya saja tadi pada posisi kontrol penghukum, dampak yang akan timbul pada murid adalah murid dapat terus mengulangi kesalahannya meskipun kita sudah menghukumnya secara fisik ataupun psikis. Kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah, dampaknya bagi murid tadi adalah murid akan merasa rendah diri. Ini sudah konotasinya negatif ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk dua posisi kontrol ini sudah harus kita hilangkan dalam lingkungan pendidikan kita. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, meskipun kita memposisikan diri sebagai teman dengan murid, ternyata ini juga memiliki dampak yang kurang baik pada murid. Yang pertama, murid menjadi lemah, murid menjadi tidak mandiri, dan murid jadi tergantung kepada kita guru. Misalnya saja, saat ada suatu persoalan kita membela murid tersebut. Saja tadi murid tersebut melakukan kesalahan, kemudian dibela oleh guru. Murid tersebut akan merasa aman dan terlindungi oleh guru tersebut. Tetapi ketika kesalahan itu atau kasus itu terulang kembali, kemudian guru yang bersangkutan tidak ada, maka murid akan merasa kebingungan, akan merasa ketakutan, karena tadi murid sudah ketergantungan kepada salah satu guru. Kemudian posisi yang keempat, posisi kontrol pemantau, dampak yang ditimbulkan dari posisi ini adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri murid. Tadi adanya suatu konsekuensi. Dan posisi kontrol yang kelima atau manajer, dampaknya pada murid ini dampak yang baik tentunya Bapak dan Ibu. Murid mampu mengevaluasi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang dibuat sebelumnya. Kemudian murid juga mampu merefleksikan dan mengimplementasikan, mencari solusi bagaimana caranya agar murid tersebut mampu memperbaiki diri. Bapak dan Ibu, untuk gambaran lebih jelas tentang 5 posisi kontrol guru, kita akan ambil satu kasus. Kasusnya adalah murid tidak memakai dasi dan topi saat upacara bendera. Tentunya ini sudah melanggar tata tertib sekolah, karena pada hari Senin dan dilaksanakan upacara bendera, tentunya murid juga harus berseragam merah putih lengkap untuk di wilayah kita. Nah, kita akan melihat 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi kasus tadi, yaitu murid tidak memakai dasi dan topi saat upacara bendera hari Senin. Apabila guru tersebut memiliki posisi kontrol penghukum, yang akan dia lakukan terhadap murid tersebut adalah memberi hukuman agar murid tersebut melakukan hormat bendera selama 1 jam. Itu contoh perilaku dari posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kemudian kita naik lagi ke posisi yang kedua, yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berkata, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak guru. Tentunya murid tadi akan merasa sedih, merasa kecewa, dan merasa gagal. Kemudian posisi kontrol yang ketiga dalam menghadapi kasus tadi,
tidak apa-apa. Lain kali tidak boleh sampai berbuat seperti ini lagi, oke? Sambil guru tersebut tersenyum. Ini salah satu perkataan atau perbuatan yang ditunjukkan pada posisi kontrol guru sebagai teman. Kita naik lagi ke posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Dalam menghadapi kasus tadi, guru pada posisi pemantau akan berkata seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Tentunya kamu tahu kan apa konsekuensi dari hal tersebut. Itu posisi pemantau. Nah, sekarang kita lanjutkan ke posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Guru dengan posisi kontrol manajer akan berkata seperti ini. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang sebelumnya kita sepakati? Nah, kemudian guru bertanya lagi kepada murid tersebut, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan, dan tidak ada konsekuensi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu pasti sudah mulai mengantuk. Kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu sekarang posisinya kan duduk. Ketika saya menyebutkan berdiri, nanti berdirinya saya akan sebutkan 3 kali. Berdiri yang pertama dari duduk, kemudian berdiri lagi, berdiri lagi, yes, sampai berdiri. Sudah paham Bapak dan Ibu? Dari posisi dulu, duduk dulu ya. Duduk. Berdiri. Sampai disebutkan. Gitu. Berdiri. 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 Yes. Nah, sekarang ada tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Tepuk semangat kan biasanya semangat. Nah, sekarang tepuk semangatnya ada 3. Ada tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, dan tepuk semangat 3. Tepuk semangat 1, prok 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 prok. Tepuk semangat 1. Tepuk semangat 2, prok 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 prok. Tepuk semangat 2. Tepuk semangat 3. Prok 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 prok. Ha. Tepuk semangat 3. Ha. Tepuk semangat 1 2 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tadi kita sudah belajar posisi kontrol. Ada berapa Bapak dan Ibu? 5. Yang pertama apa? Penghukum. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Pemantau. Dan yang kelima? Manajer. Nah, sekarang ada kuis kecil atau sedikit kuis Bapak dan Ibu. Kita akan melihat ada kasus atau ada perkataan yang dikeluarkan oleh guru. Nah, berarti berdasarkan perkataan itu, posisi kontrol yang diterapkan oleh guru tersebut itu sebagai apa? Apakah itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang pertama, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu contoh dari posisi kontrol yang mana? Ya, pembuat rasa bersalah. Selanjutnya,
Ayo bantulah, lakukan ini demi Bapak dan Ibu guru ya. Ini posisi kontrol. Selanjutnya, apabila guru berkata seperti ini Bapak dan Ibu, ayo bantulah, lakukan ini demi Bapak dan Ibu guru ya. Nah, ini posisi kontrol yang mana Bapak dan Ibu? Ya, sebagai teman. Selanjutnya lagi, guru berkata seperti ini kepada murid, apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mencari solusi secara mandiri Bapak dan Ibu. Ini posisi kontrol yang mana? Iya, manajer. Selanjutnya, guru berkata seperti ini kepada murid, kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya adalah, ini posisi kontrol guru sebagai apa Bapak dan Ibu? Ya, pemantau. Wah, udah pinter-pinter ya. Nah, iya guru. Selanjutnya, guru berkata seperti ini, patuhi aturan saya, atau kalau tidak awas. Ya, posisi kontrol penghukum. Dari kelima soal tadi sudah dijawab dengan baik Bapak dan Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari posisi kontrol sekarang kita akan mempelajari yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, pada awal ada platform Merdeka Mengajar atau mulai diberlakukannya kurikulum Merdeka, kita mengenal yang namanya kesepakatan kelas. Sebelumnya kita mengenal yang namanya peraturan kelas. Baik itu peraturan kelas ataupun peraturan sekolah. Nah, sekarang mengapa kita harus mempelajari keyakinan kelas? Dan mengapa yang kita pelajari bukan peraturan kelas? Jawabannya adalah peraturan kelas itu, kalau kita cermati kalimat yang digunakan itu biasanya bermuatan kalimat negatif, seperti digunakannya kata tidak, jangan, dan dilarang. Sedangkan pada keyakinan kelas, kalimat-kalimat tadi yang bermuatan negatif kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang bermuatan positif. Dalam pembentukan keyakinan kelas, boleh juga keyakinan sekolah Bapak dan Ibu, ini semua elemen atau unsur atau warga sekolah atau warga kelas itu semuanya dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Apakah langsung pembuatan keyakinan kelas? Tidak Bapak dan Ibu. Karena nanti akan menimbulkan kebingungan apa itu keyakinan kelas. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah mengajak, kalau di kelas itu berarti murid kita, untuk membentuk peraturan kelas. Misalnya saja di kelas 6 ada 20 murid. Masing-masing dari murid tersebut menyumbangkan satu ide dalam peraturan kelas. Misal, murid pertama menuliskan peraturan kelas, versi dirinya adalah tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Murid yang kedua kemudian menuliskan peraturannya, dilarang makan dan minum di kelas. Kita tampung dulu, itu namanya peraturan kelas. Kemudian
Ya, tidak boleh datang terlambat. Itu di peraturan kelas yang mereka sumbangkan. Nah, di keyakinan kelas kita ubah kalimatnya menjadi datang tepat waktu misalnya. Kemudian peraturan sumbangan kelas dari murid yang kedua tadi, tidak bolehnya atau dilarang makan dan minum di kelas. Kita ubah kalimatnya menjadi boleh makan dan minum tetapi saat istirahat. Dari 20 peraturan itu pasti ada yang memiliki kemiripan, sehingga nanti pada saat dituangkan menjadi keyakinan kelas tentunya pasti akan menjadi lebih sedikit. Tidak jadi 20 lagi Bapak dan Ibu. Karena memang keyakinan kelas itu dibuat poinnya itu tidak boleh terlalu banyak. Agar apa? Agar mudah diingat, agar mudah dilaksanakan oleh murid. Kemudian lagi Bapak dan Ibu, pada keyakinan kelas ini setiap poinnya pasti memiliki nilai-nilai kebajikan yang tadi sebelumnya sudah kita bahas. Misalnya saja tadi dari keyakinan kelas yang pertama, datang tepat waktu. Berarti nilai kebajikannya apa? Disiplin. Kemudian yang kedua, boleh makan dan minum tetapi saat jam istirahat. Berarti nilai kebajikannya apa Bapak dan Ibu? Disiplin bisa, tanggung jawab bisa. Mungkin karena tidak mau kotor, jadi itu juga mengandung nilai kebersihan atau cinta lingkungan. Nah, itu tadi berarti dapat kita simpulkan, selain kalimatnya bermuatan positif, pada keyakinan kelas juga mengandung nilai-nilai kebajikan. Apalagi sekarang sedang marak digalakannya anti-bullying. Bullying itu tidak hanya dari ucapan, dari tindakan, dari secara fisik, bahkan mungkin di sosial media. Jari yang kita dan Ibu, karena sekarang sedang musimnya digalakan anti-bullying, baik itu di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Ketika kita kaitkan dengan keyakinan kelas, maka saat itu muncul misalnya memukul, menghina, mengejek, menendang, bertengkar atau apapun, di keyakinan kelas itu bisa kita jadikan satu rumpun, yaitu saling menghargai dan menghormati antar teman. Jadi yang awalnya dari peraturan kelas beralih ke kesepakatan kelas, sekarang terakhir kita bentuk menjadi keyakinan kelas dengan melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan tersebut dalam membuat keyakinan kelas. Setelah tadi kita mengenal pembelajaran paradigma baru, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir kita akan mempelajari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti akan berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Segitiga restitusi ini adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini memiliki 3 langkah atau 3 tahap. Langkah yang pertama adalah langkah menstabilkan identitas. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan langkah yang terakhir atau yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi materi ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Sebenarnya apa atau untuk apa segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi ini yang tadi memiliki 3 langkah atau 3 tahapan adalah suatu upaya guru dalam mencari atau memecahkan kasus-kasus yang terjadi pada murid, baik itu berupa pelanggaran
atau hal-hal lainnya dengan langkah segitiga restitusi. Ya, tahap yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, guru berprinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran murid. Adapun kata-kata dalam dialog yang nanti akan diucapkan oleh guru, diantaranya yang pertama adalah berbuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita atau bapak dan ibu guru juga pasti pernah melakukan kesalahan tersebut. Di sini ibu dan bapak guru tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi murid juga berhak melakukan hal tersebut karena alasan tertentu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada tahapan atau langkah ini berprinsip bahwa setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Adapun kalimat-kalimat yang nanti akan muncul atau diucapkan guru dalam dialog, diantaranya yang pertama, kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan ini. Kemudian, bukan kita membenarkan kesalahan tersebut, tetapi mungkin ada hal-hal lain yang sebenarnya dapat dilakukan oleh murid tersebut lebih parah atau lebih tidak baik lagi, tetapi murid tersebut mampu menahan diri sehingga tidak mencapai tahap tersebut. Kemudian, barangkali alasan dari murid tersebut melakukan hal itu karena melindungi atau melindungi sesuatu yang penting untuk murid tersebut. Karena selain melindungi, tadi juga mempertahankan sesuatu. Kemudian, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya pasti tadi di kelas sudah membuat keyakinan kelas. Nah, hal-hal yang tadi dilakukan, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang disepakati? Jadi di sini kita menggali motivasi intrinsik dari alasan atau motivasi murid melakukan hal tersebut. Hal tersebut sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian solusi yang akan dilakukan dari murid tersebut. Bapak dan Ibu, tadi kita telah mengetahui apa itu langkah-langkah dari segitiga restitusi. Kemudian hal-hal atau perkataan apa yang akan diucapkan guru pada setiap tahapan atau langkah. Nah, berikut disajikan contoh praktik penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan.
baik Bapak dan Ibu, itu adalah salah satu contoh video yang sudah saya lakukan dalam menerapkan segitiga restitusi di kelas. Waktu itu kasusnya adalah ada siswa yang marah-marah sampai bertengkar dengan temannya karena temannya itu mencontek hasil pekerjaannya. Dan itu dilakukan bukan hanya sekali, tetapi beberapa kali, sehingga murid tersebut merasa marah sehingga menimbulkan keributan di kelas. Nah, Bapak dan Ibu, setelah tadi kita panjang lebar mengupas tuntas konsep inti dari budaya positif, selanjutnya saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu semua untuk mengisi pada refleksi kegiatan hari ini pada link Padlet yang sudah saya share di grup sekolah kita. Bapak Ibu refleksikan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini. Kemudian peran AMO atau posisi kontrol apa yang selama ini sudah Bapak Ibu lakukan? Pada posisi yang mana? Kemudian setelah tadi Bapak dan Ibu mempelajari konsep inti dari budaya positif, berarti posisi kontrol Bapak dan Ibu harus pada posisi kontrol idealnya yang mana? Yaitu ada 3 pertanyaan refleksi terkait kegiatan pada hari ini. Bapak dan Ibu bisa mengisi setelah kegiatan ini, tidak langsung waktu ini juga boleh, tapi sampai kegiatan ini berakhir masih bisa, karena itu tidak ditutup Bapak dan Ibu. Baik, acara diseminasi penyebaran penerapan pengalaman budaya positif yang pernah saya lakukan di SD Negeri Ciwaleng 03, kemudian penyampaian inti dari budaya positif sudah kita laksanakan pada kegiatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, dukungan, semangat, dan fasilitas yang sudah disediakan bagi saya untuk terselenggaranya kegiatan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Bapak. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SD Negeri Ciwaleng 03 atas kesediaan dan partisipasinya dalam mendukung kegiatan diseminasi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini, ilmu baru atau wawasan baru yang kita dapatkan pada kegiatan hari ini, dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan dalam kegiatan pendidikan kita di SD Negeri Ciwaleng 03. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, itu semua atas kekurangan diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dan tibalah kita di acara yang terakhir, yaitu penutup. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita tutup acara dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.